Pelaku pembunuhan satu keluarga di Magelang akhirnya terungkap. Pelaku adalah anak kedua korban, berinisial DD. DD sebelumnya sudah diamankan oleh polisi tak lama setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan mayat di Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dari pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh penyidik, DD akhirnya mengakui semua perbuatannya yang menaruh racun di minuman teh hangat dan es kopi yang diminum para korban. DD mengaku sengaja menaruh racun di minuman karena sakit hati terhadap orang tua dan kakaknya. Selama ini, DD mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah ayahnya pensiun, sementara kakaknya tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarod Zakun mengatakan motif pembunuhan berencana yang dilakukan oleh DDS karena sakit hati. Menurut Kapolres, sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Otomatis pemasukan untuk keluarga hanya bersumber dari uang pensiun tersebut. Sebab, DD dan DK tidak bekerja. Sementara kebutuhan keluarga cukup tinggi karena AA juga menderita sakit. Uang pensiun tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan AA. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, DDS pun dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan kakak perempuannya DK tidak dibebani. Hal itulah yang membuat pelaku sakit hati sehingga merencanakan pembunuhan terhadap ketiganya. Anak pertama, DK, sempat bekerja, tapi sekarang sudah keluar, sedangkan anak kedua tidak bekerja. Tapi dia, DD, dibebani untuk membantu keuangan keluarga. Hal itulah yang membuat pelaku sakit hati. Jelasnya, DD pun kemudian merencanakan pembunuhan dengan membeli racun jenis arsenik secara online. Rencana pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakaknya ini dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya pembunuhan yang pertama dilakukan pada 23 November lalu. Saat itu pelaku menaruh racun jenis arsenik di minuman dawet yang sengaja dibelinya. Kemudian dawet-dawet itu diberikan kepada orang tua, kakak serta beberapa orang lainnya. Karena gagal, pelaku kembali melakukan aksinya dengan menaruh racun di minuman teh dan es kopi pada Senin, 28 November 2022, kemarin. Pelaku menaruh racun sebanyak 2 sendok teh ke minuman yang diminum oleh para korban hingga akhirnya meninggal. AKBP Muhammad Sajarod Zakun menambahkan, saat ini pelaku sudah ditahan penyidik, dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.